Wa syukru lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Surat kelima Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anzalna ilaikal kitaba, dan Allah menurunkan dan kami telah menurunkan kitab kepadamu bil haqqi dengan hak musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan kepada apa yang ada dalam Alkitab yang sebelumnya, wa muhaiminan dan penjamin alaihi atasnya, fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, dari apa yang telah datang kepada kamu, yaitu al-haq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan, bagi masing-masing kami jadikan di antara kamu syir'atan wa minhajan, syir'ah jalan aturan, wa minhajan dan minhaj manhaj kurikulum. Walau sya'allah, dan andaikan Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, tentu Ia jadikan kamu umat yang satu. Walakin tetapi liyabluwakum, untuk menguji kamu, bima atakum, pada apa yang telah diberikan kepada kamu, fastabiqul khairat, maka berlombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah tempat kembali kamu semua. Fayunabbiukum, lalu Dia akan terangkan, bima kuntum fihi takhtalifun, dengan apa yang kamu padanya berselisih. Wa anzalna, kami telah menurunkan, ilaika kepadamu alkitaba, kitab bil haq, dengan benar. Pernah saya sampaikan ada lafad anzala, anzalna, ada lafad nazzala, nazzalna. Kalau anzala, anzalna
menurunkan sekaligus. Kalau nazala atau nazalna berangsur. Jadi 2 kali, 2 tahap. Tahap pertama sekaligus, tahap kedua berangsur. Dan tidak tersentuh oleh tangan kotor. Quran yang suci dari yang maha suci dibawa oleh makhluk yang disucikan, yaitu malaikat, sampai kepada Rasulullah dalam keadaan suci, murni, bersih. Bil haqqi, dengan hak, benar. Hak itu mutabaqah, muwafaqah. Sesuai, cocok. Kebalikan dari hak itu batil, tidak sesuai, tidak cocok, salah gitu. Hak, benar, cocok, sesuai akan menghasilkan beres. Benar menghasilkan beres. Batal teu benar melahirkan kerusakan. Pekerjaan mun bener mah dipigawena loyog jeung aturanana, hasilna halus. Hasilnya bagus karena benar. Ketika salah mengerjakannya pasti rusak dalam segala urusan. Mun benar hasilna beres. Mun benar hasilnya maslahat. Sebaliknya kalau tidak benar hasilnya rusak, begitu, batil. Ketika orang menjauhi dari hak pasti teu benar. Teu benar mah rusak, gitu aja. Gak usah banyak lagi alasan, teu benar mah rusak, gitu aja. Apalagi kalau dilakukan di atas pan ayeuna teh ruksakna da teu bener. Kalau bener mah moal ruksak moal. Dan tidak ada al-haq yang sebenarnya kecuali dari Allah. Karena itu jangan dicampur aduk. Mencampur adukan hak dan batal itu batal. Allah turunkan dengan hak itu beres urusan. Seperti Rasul membereskan umat dengan al-haq, bukan dengan kekerasan. Dan Al-Quran itu berfungsi juga membenarkan kepada kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Karena itu Al-Quran menjadi penjamin kebenaran Taurat, Injil, Zabur. Dan dengan ukuran-ukuran itu umat-umat yang memegang Alkitab benar atau tidak, nah kelihatan. Sebagai contoh saja dalam akidah, Quran menjelaskan nabi-nabi dan rasul semuanya menyampaikan ruhnya sama. Ruhnya hanya kaifiyah, cara pelaksanaan yang berbeda. Sama semuanya. Ani budullah, agar beribadah kepada Allah. Itu rasul-rasul sama. Dan rasul-rasul sama menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak beranak, tidak berkeluarga. Nah, ketika Yahudi menyatakan Uzair ibnullah, kelihatan salahnya. Di Quran itu sebagai penjamin, sebagai tolok ukur, penjelasan benar tidak umat itu melaksanakan kitabnya. Begitu juga yang berpegang pada Injil. Karena sama. Isa al-Masih menyatakan la ilaha illallah.
Isa Al-Masih mengatakan jangan menyembah aku. Aku ini hamba Allah. Nah begitu diterangkan dalam Quran. Jadi kelihatan menyimpangnya Nasoro itu. Maka Al-Quran adalah sebagai penjamin kebenaran kitab-kitab yang terdahulu. Dan kelihatan sekali ketika ada penyimpangan. Nah begitu. Satu itu catatan. Rasulullah pernah beliau menyatakan kekhawatiran nasib umat Islam. Kata sahabat, kenapa Anda khawatir tentang Quran ini? Kami baca. Cek para sahabat teh. Tong hariwang dah dibaca. Sarta dibacakeun ke anak incu. Nah gitu. Tong hariwang nepi ka poe kiamah cenah mal eureun. Kami bacakan, kami baca, kami bacakan kepada anak cucu kepada dan seterusnya. Betul sampai sekarang. Sabda Rasulullah kepada sahabat itu, aku kira kau ini orang yang paling pikih, paling ngerti gitu. Kiningan gitu pikiran teh gitu meureun urang mah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana nasib Taurat di tangan Yahudi? Bagaimana nasib Injil di tangan Yahudi? Tauratnya ada, Injilnya ada, dibaca, tapi isinya sudah dicampur aduk. Terjadi iltibas, ini yang dikhawatirkan. Nah begitu. Kalau Quran sebagai penjamin, sebagai tolak ukur, Quran awal geus ruksak nya komono sajena. Ya gitulah ya. Makanya wajib kita memelihara, menjaga kemurnian Al-Quran. Bagaimana cara menjaga memeliharanya? Orang baca we, orang keureuh ngaji gitu. Ya. Inilah kekhawatiran Rasulullah. Dan dalam kitab Kasful Qurbah itu, yang membaca Quran, yang hafal Quran, itu ada 3 golongan. Satu, golongan yang sekedar memelihara hurufnya, tapi mempersempit hukum yang ada dalam Quran. Memelihara hurufnya tetapi membiarkan hukumnya. Hari macam pan nyebut da gen make titik kudu ngelel za. Mustaqim kudu nyeklek teh apa? Dina maca mah ya silahkan tuh bagus saja. Gantong dipaksakeun teuing atuh nepi ka ripuh. Dahar jeung peza. Kezo make peza. Ya, meni asin. Silahkan bagus, mahraj itu. Tetapi yang lebih penting adalah memperhatikan, memelihara hukum yang ada dalam Quran. Apa artinya dibaca dengan memelihara huruf jika hukumnya tidak dilaksanakan? Di kita orang-orang lebih senang mendengar lagu daripada melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum dalam Quran mah pahit kerasan teh, berat, bertentangan, segala teu meunang ceuk sambo. Nah begitu. Itu yang pertama. Jadi kalau lagunya memang enak, apalagi suaranya yang merdu, itu dimodalan sampai ratusan miliar. Iya, musabakoh.
tilawatil Quran itu. Tetapi menegakkan hukumnya selalu dicurigai, dihalangi karena terasa pahit. Keur mah anu ngagugu hawa nafsu mah itu. Ini segala temenang gitu kan. Ini rambut temenang katingali. Mangkana geus ngahaja menang ka salon pan. Tuluy teu katingali pan lebar tuh. Keun baya tuh sok we tampil cantik di hadapan suami atau meniriweuh teuing. Ya, inilah ya, yang pertama. Jadi kelompok yang sekedar mendirikan, menegakkan huruf-huruf bacaan tetapi meninggalkan hukum yang ada dalam Quran. Sekarang ini hampir mayoritas ya. Hampir mayoritas. Contohnya begini. Kalau bacakan ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, itu kan bacaannya. Tapi pelaksanaannya, isinya banyak amal-amal yang dianggap ibadah padahal Rasul tidak melakukan. Tenyontohan. Dengan alasan ya akan bahaya halus itu. Sekarang ini Pak. Ini yang ngomong bukan yang kecil-kecil Pak. Ulama-ulama besar. Biar Rasul tidak melakukan juga kan bagus. Masa yang bagus salah tuh. Begitu. Berpikirnya begini. Pelaksana agama yang bagus adalah Rasulullah. Ketika Rasul tidak melakukan berarti berbeda dengan Rasulullah. Berbeda dengan Rasulullah berarti berbeda dengan yang bagus. Ari berbeda dengan yang bagus. Mikir atuh setik. Berbeda dengan yang bagus ya tuh. Buat apa sih? Berbeda malah bukan berbeda, bertentangan. Bisa saja yang berbeda tidak bertentangan, tapi yang bertentangan pasti berbeda. Kartos. Itu kajian. Nah, begitu ya. Kelompok kedua yang menjadikan Quran sebagai barang dagangan. Ayat ini untuk ini, ayat ini itu nanti duit dijual ya, walaupun tidak langsung. Tetapi mereka jadikan sebagai bacaan yang bisa menghasilkan uang. Termasuk ruqyah itu. Sakit ini baca ini, sakit ini baca ini. Nah jadi Quran teh murah. Quran keur ngubara nyeri beuteung. Nu kitu mah teu kusul Pak. Kenapa mesti dengan Quran yang diturunkan oleh Allah dengan malaikat lalu dipakai hanya sekedar untuk itu? Bukan. Jadi terbalik. Quran diturunkan untuk membereskan dunia, bukan diturunkan untuk menjadi alat ngaladunya. Ini ya kacau jadinya. Bisul ku Quran. Ya, gering ieu ku Quran gitu. Tutup rumah sakit. Buat apa ada dokter? Ya gitu. Nah, sekarang contohnya. Nabi itu sakit panas menjelang akhir itu. Kata Nabi, kalau kamu sakit seperti aku tidak akan tahan. Karena sakit aku 2 kali lipat dari manusia biasa. Jadi iman tambah kuat, tambah hujannya saimbang atuh. Banyak kelas genep ari soal hayang hiji tambah hiji we gitu. Ari urang mah kitu we masalah teh hayang nuringan. Pan ku Allah teh dibere kemampuan akal pamana 10. Ari digunakeun dengan 2 we atuh loba teuing sesana. Nanti Allah minta tanggung jawab nu tara dipake cenah gitu ya. Inilah ya.
Bukan untuk itu. Apakah pada saat itu istri-istri Rasul bacakan Quran? Enggak. Dari ngariung sararea Rasul keur teu damang teh dari maca Quran teu. Mendeuk mah para sahabat ngariung kabeh macakeun Yasin henteu. Iya. Karena tujuan Quran bukan untuk itu. Bukan menyembuhkan penyakit jasad gitu matuk panaya dokter. Tetapi untuk menyembuhkan penyakit hati, syirik, kufur, itu yang pokok, nifak itu. Sekarang kan banyak tuh saya baca di media itu. Kalau ingin maju baca ini, kalau ingin maju baca ini begitu. Kalau ingin usahanya jalan maju sholat duha, nah sholat jadi karena duit. Kan menjadi hina sholat duha teh. Kenapa? Nutara sholat duha mah boga pabrik. Nusok sholat duha mah jadi pagawe na. Itu kan Cina-Cina yang punya pabrik tara sholat duha. Tapi maju usahana itu kan ini lebar. Ya bukan untuk itu. Justru untuk membereskan dan meningkatkan nilai hidup dengan Quran itu. Nah, punten we ka para ustad ya tong dilelebar lah, dimumurah gitu. Supaya tidak kelaparan baca surat Quraisy. Pan aya dirinya atamahu minju. Bukan. Justru di situ pelajarannya jangan berterima kasih kepada makhluk jika tidak berterima kasih kepada Rabb Tuhan. Begitu. Kadang manusia berterima kasih kepada makhluk, kepada Allah tidak. Mendingan nuhunkeun teh. Margi digawekeun menang gaji, hari salat tara. Nah gitu. Itu ajalah yang mudah. Ya. Ini kelompok kedua. Masakannya rusak itu. Karena dirusak. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Seperti Yahudi, Taurat ada pada tangan mereka, tapi akidah rusak. Jika akidah rusak, ibadah rusak. Muamalah rusak. Kelompok yang ketiga yang menjadikan Quran sebagai hujah beramal. Jadi kalau mau beramal apa ada? Tidak dalam Qurannya. Nah ini yang benar yang kelompok ketiga. Ya, yang jika beramal berdasarkan dalil. Kalau kelompok kedua ngadalilan amal. Bolak balik cenah usah liur. Jadi anu bener mah ngamalkeun dalil. Sanes ngadalilan gitu. Ya. Inilah ya. Maka Al-Quran menjadi penjamin kebenaran kitab-kitab yang terdahulu. Jadi yang diterangkan dalam Quran itu tentang tauhid rasul-rasul yang terdahulu seperti itu. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka tetapkanlah hukum atau hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian. Tujuannya untuk kemaslahatan, beres. Jadi fungsi hukum sebagai pengendali. Tujuan hukum untuk kemaslahatan, keberesan gitu. Tuluy hukum teu beres, beres mah. Nah gitu ya tuh. Fahkum ya. Hukum itu aturan, fungsinya pengendalian, tujuannya untuk kemaslahatan. Nah inilah Rasulullah menyampaikannya dan menetapkan hukum-hukum akidah lalu ibadah. Ini tambahan sedikit ya. Ada yang berdalil waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Faulaika humud dzalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah,
dia kafir, dia dolim, perangi, begitu. Jadi konotasinya keras. Dan mengatakan kepada saya, Anda ini lemah, tidak mau berjihad. Ini ayatnya. Iya, saya terima itu dan saya mau tanya. Hari wudu hukum Allah bukan? Dengan jawab, cicing. Hari sholat hukum Allah bukan? Kalau mau ini dulu atau bereskan. Bagaimana mau berhasil jihad wudu itu beres? Salatnya saja tidak beres. Ini kan bereskan dulu, ini kan hukum. Jadi akidahnya Al-Nabi itu bertahap. Bagaimana bisa tumbuh dan berbuah ketika akarnya keropos. Akidah ini kan akar ya. Bagaimana bisa berbuah dengan baik jika akarnya keropos? Ini bereskan dulu. Nabi teh eta perjuangan teh hobel itu. Di Mekah itu Nabi membereskan dulu akidah. Beresan, kalau akidah beres sebagai pondasi, nanti bangunan ke atasnya beres gitu. Pami aya anu ngabangun pondasinya pakai beton kokoh. Yang melihat pasti sudah tergambar bangunan seperti apa ke atasnya. Lamun pasang kebokna tohaga berarti kaluhurna ge jiga kumaha gitu kan Kak, bayangkeun nya. Lamun pasang kebokna teh saeutik we malah ku tatapakan, kaluhur geus kabayangkeun ku bilik ieu mah. Gitu kan? Seimbang. Seseg. Tuluy ditanya ari mang nyeun pondasi nepi ka seseg teh keur naon mang? Jawabna teh keur moyan. Atuh rek moyan mah teu kudu pasang pondasi anu seseg cingogo we atuh hareupeun imah jadi. Ieu mah nepi ka seseg la ilaha illallah nama dina Islamna teh ngadon moyan hungkul. Ari la ilaha illallah meni seseg pisan ban. Ngucapkeun mah tapi ngadon moyan we. Nah itu ya. Kartos. Seueur ngadon moyan ieu teh. Aduh riweuh pisan. Iya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Mulailah dari situ. Saya terus menyampaikan ini akidah. Saya membentuk tim Bina Mu'alaf Center. Kemarin baru dari Banten laporan ya. Ke sana juga itu kristenisasi masuk ke dalam. Tapi kuat orang di sana itu identik dengan Islam nanti kuat. Ya Muslim baik itu disebutnya belum. Sebab ada ya kelompok di situ syahadatna ke Nabi Adam, lain ke Nabi Muhammad. Itu laporan dari sana. Waktu ditanya nah ke Nabi Adam teu ke Nabi Muhammad syahadatna, jawabna teh keun bae da dilanceuk cenah kanu mana. Kanu mana we ini kan aduh kemarin ya berangkat utusan ke sana untuk membereskan. Jadi banyak beragama Islam tapi tidak tahu apa Islam itu. Kan ini karunya bereskeun ya. Ada daerah mana Jawa Tengah ya, laporan tuh pada saya aya Hindu, Buddha, Kristen ngahiju sama Islam campur teu naon. Ngan teu nyahoeun mun Hindu teh naon Hindu teh. Itu inilah ya gambarannya. Jadi masih banyak yang mesti kita bina. Iya, kan itu saya membentuk tim Bina Mu'alaf Center. Iya. Untuk nasional dulu lah, tapi di Bandung baru sampai Jawa Tengah kemarin. Kemudian saya juga sengaja datang ke Nusa Kambangan di kampungnya. Ternyata di situ polos sekali. Naon agama teh. Buta huruf agama. Nah disitulah terus dibina, sekarang sudah berdiri Jumat. Alhamdulillah. Digarap oleh anak-anak muda. Kalau saya kesana kan sakali geripu udah geus kolot. Iya. Nyebrang laut
Iya. Kalau kebetulan ada angkatan laut tuh biasa membantu menyeberangkan, bisa nerobos ombak agak gede jadi tere. Untuk kepaksa we nyisi, ya karena perahu kecil. Datang ke sana, kita harus bawa makanan bagi mereka. Itu di sana itu. Jadi kalau mendak init ke itu bawa beas, nauk, spermi gitu, dibagi di sana. Nah itulah kenyataan yang harus kita bereskan. Nah, setelah Allah turunkan hukum akidah, kemudian hukum ibadah, kemudian hukum muamalah, beres gitu. Ya contohnya para sahabat sampai pada tingkat keemasan. Awal-awal ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah tentang keamanan, perampokan, begal gitu. Karena di zaman jahiliyah jangankan yang di jalan, di rumah wae dicokot-cokot. Nu kadang ngambek darah gelut gitu orang Arab mah. Pang jahat nanti. Nah, mengadu kata Rasul tunggu. Nanti akan terbukti keamanan. Berangkat jauh tengah malam seorang perempuan dijamin aman. Itu kata Rasulullah. Tidak terbayangkan itu akan aman seperti apa. Sementara adat Arab jahiliyah tuh rusak benar. Ternyata betul. Terus ditanamkan la ilaha illallah itu. Iman itu kan dari kata aman. Jadi Rasul tidak memasang personil keamanan Mekah Madinah kudu sabaraha ribu. Tapi Rasul pasang keamanan dalam jiwa manusia masing-masing. Sampai pada satu masa jangankan mengambil harta dari dalam rumah, merampas dari orang, manggihan buah korma wae nu asak di jalanan teu wani. Sampai ditanyakan kepada Rasul, bagaimana kalau saya temukan sebiji kurma yang matang? Bayangkan buah-buahan salamat semua, jangankan di atas pohon, manggih wae teu wani. Iwalti kudu jelas lah halal haram. Kapan Indonesia seperti itu? Ini keamanan jalan. Kenapa? Karena dipasang keamanannya dalam jiwa. Tong bernyokot nu ieu we manggihan. Nah, di sini muncul iman teh itu. Gerasok pasang iman. Lain sambo. Nah, itu. Tadi nama onta, sapi, domba aya nu tersesat tewak bencit gitu we. Nu bogana ngambek dar gelut. Urang aramadak perang teu eureun. Perang antar kelompok. Itu biasa orang Arab mah. Ayeuna mah ditanyakeun ka Nabi, kalau saya temukan kambing, unta yang tersesat bagaimana? Kata Rasul, biarkan saja dia. Karena dia bisa pulang sendiri. Ini masalah mat. Onta, sapi, domba teh. Iya, tong borot tina jero kandang di luar wae ayeuna mah. Utuh. Bagaimana kalau saya temukan barang berharga bertahan lama? Pantadina mah dirampas, dicokot, dirampok. Itu memanggihan wae. Kata Rasul, umumkan dulu, salabarkeun. Tapi ciri-cirinya jangan dibejakeun. Bisi aya nu ngaku-ngaku kamu salah mikeun tuh apiknya. Pamannya erloji. Ada yang ngaku. Kita umumkan siapa yang kehilangan erloji. Ada pada saya atau ada pada Pak RT. Tos we sakitu. Kemudian ngaku merek naon, warna kumaha. Kalau cocok iya, kalau tidak jangan. Itu apikna. Kalau sudah diumumkan dan berjalan setahun, silahkan kamu miliki. Tah gitu ibu mun mangi kongkorong tahu. Ngantur ya omong jempling we ngadaguan satahun, umumkeun heula atuh. Iya.
Kalau sudah berjalan setahun tidak ada yang ngaku, silahkan. Begitu ya. Ini aturan begitu hebat. Betul. Terbukti keamanan. Karena dipasang dalam jiwanya dengan iman itu. Kalau dulu membunuh sekarang malah menolong. Kalau dulu merampas sekarang infak. Itu kan hasilnya itu. Iya. Makanya jika ingin beres, maka bereskan dengan al-haqqu, kebenaran dari Allah. Tidak akan beres urusan bangsa ini jika menjauhi al-haq. Itu kan al-haq itu benar. Ari benar mah beres kayak itu na. Ari batil teh salah, ari salah mah ruksak kayak itu na. Barang gawe ge pan salah mah ruksak atuh. Begitu juga dalam membangun hidup. Ya. Maka bangunlah dengan al-haq dari Allah. Fahkum, maka tetapkan hukum, bukan hukum begitu potong tangan, rajam. Makanya konotasinya jadi keras, mungkin sengaja ini ya. Hukum itu kan menyeluruh, mulai bereskan dulu hukum akidah. Jangan musyrik, jangan kufur, jangan nifak, bereskan heula. Ini kan pondasi. Kemudian hukum dalam ibadah. Wudu teh hukum, jihad berjuang. Ari wudu beda jeung Nabi. Kumaha atuh? Iya, jihad berjuang, hari sholat beda jeung Nabi. Gimana ini? Kan mesti diselesaikan dulu, ya. Ya begitulah ya. Surat Al-Maidah ayat 48. Wala tattabi ahwahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Nah, garis bawah ini. Makanya Nabi bertahan. Ada keinginan sahabat begini, Nabi bertahan. Ya buat apa Allah utus arek nuturkeun itu mah. Teu kudu diutus Rasul tuh. Justru Rasul diutus untuk menjadi ikutan, bukan Rasul ikut. Kade jadi ustad teh kudu jadi ikutan, lain ustad pipilun ngadu hayam. Ruksak itu, hancur itu ya. Nah begitu, jadi Rasul itu dihadirkan di tengah umat untuk menjadi ikutan, bukan ikut kepada mereka. Lau yutiukum fi katsirin minal lanitum, jika dia Rasul mengikuti kehendak kamu pasti sulit, kacau. Makanya ikuti Rasul. Nah gitu. Rasulnya sudah tidak ada jasadnya, tapi risalahnya berlangsung sampai hari kiamat. Nah, Quran, Sunnah itulah risalah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita pelajari, kita sesuaikan amal kita dengan Quran. Jangan dipaksakan, Quran harus sesuai dengan amal kita. Iya. Asa kitu we heula Bapak Ibu. Iya, insyaallah kita lanjutkan depan, dan doa dari semua insyaallah tanggal 23 dilaksanakan muktamar Persis. Tempatnya di Soreang. Mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Sekian dulu.